Berlatar di daerah Kutub Utara, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ahli geologi bernama Julia yang sedang melakukan penelitian terhadap fenomena dasar laut, di mana Julia dan teman ilmuwannya menggunakan peledak berkekuatan tinggi yang dijatuhkan langsung ke dalam dasar. Tanpa Julia dan teman sadari, tepat di dasar laut tempat mereka melakukan penelitian, ada sebuah kapal selam nuklir milik Rusia yang sedang dalam misi rahasia yang tak lama sonar mendeteksi adanya suara bising berintensitas tinggi dari arah depan, termasuk dengan dasar laut yang tiba-tiba menjadi pasang. Dno поднимается. Fenomena yang sama pun terjadi di atas permukaan laut saat teman Julia baru saja selesai menjatuhkan peledaknya, disusul dengan gempa berkekuatan besar yang berasal dari bawah laut tempat mereka melakukan penelitian, dan ya, terjadilah gempa bumi hebat yang menyebabkan retakan besar sekitar kutub, di mana Julia dan si teman pun langsung bergegas meninggalkan tenda, bermasuk kembali ke pangkalan yang jaraknya cukup jauh, sampai akhirnya tak hanya di darat, para kru kapal juga sama dibuat panik dengan dampak yang tentunya lebih besar daripada di permukaan. Entah ini fenomena alam atau bukan, tetapi kita akan diperlihatkan dengan samar-samar kemunculan tentakel raksasa besar seperti gurita, hingga membuat si kapten melancarkan serangan. Dengan fakta bahwa semua alat komunikasi rusak total, kapten yang sadar jika kapal selam ini tidak akan selamat pun dengan cepat meluncurkan pot darurat, berharap markas pusat bisa menerima sinyal SOS-nya, dan sejenak kita tinggalkan nasib naas kapal selam tersebut dan beralih ke markas besar Angkatan Laut Rusia saat Bapak Jenderal yang bernama Slev baru saja mendapat kabar jika kapten bersama kapal selamnya dilaporkan lenyap di radar sejak tadi malam tanpa sempat melakukan komunikasi darurat. Назначьте старшим на борту Альшанского со всеми вытекающими. Yang membuat Slev khawatir adalah kapal selam yang hilang ternyata membawa nuklir canggih yang negara manapun tidak mengetahuinya, sehingga demi menyelamatkan para awak dan memastikan nuklirnya tidak jatuh ke tangan yang salah, Slev akan menugaskan orang terbaiknya untuk melakukan pencarian. Еще тот. Хуже, поэтому и назначьте. Товарищ замкомандующего, командир корабля, капитан второго ранга Воронеж. Dan inilah Kapten Victor, orang kepercayaan Slev sekaligus adik kandung dari Kapten Selam yang hilang di perairan Kutub Utara. Victor pun mendapat berkas tersegel berisi misi yang hanya boleh dibuka setelah kapal selamnya berangkat, dan itu cukup membuatnya merasa penasaran. Tak cukup sampai situ saja, Kapten Slev yang notabene pimpinan paling atas di Angkatan Laut Rusia juga akan ikut dalam misi bersama dengan Victor dan juga para kru yang lain. Entah sepenting apa misinya, Victor pun masuk untuk melihat kru barunya. Желаю, товарищ командир. Желаю, товарищ командир. Здравия желаю. Setibanya di perairan tempat terakhir markas mendeteksi kapal yang hilang, Victor terlihat membuka surat tersegel yang merupakan misi utama dari penyelamatan ini. Setelah mengetahui bahwa misinya adalah menemukan sang kakak yang hilang, Victor pun ngahuleng tarik dibuatnya. Нанести маршрут на карту. Есть нанести маршрут на карту. Поднять мощность. Malam harinya, kita akan dibawa pada Julia dan si teman yang harus terdampar setelah gempa menghancurkan tenda, termasuk pusat pangkalan penelitian, sampai ketika di tepi jurang yang sangat dalam barulah alat komunikasi mendapatkan sinyal yang membuat Julia segera menelpon ke markas. Akibat cuaca yang sangat buruk, juru kemudi pangkalan cabang sama sekali tidak dapat menerima pesan darurat yang Julia sampaikan, di mana si teman berinisiatif dengan akan menembakkan sebuah flare gun, berharap ada orang lain yang melihatnya. Halo. Алло! Halo. Алло, нам нужна помощь. Halo. Алло. 1,
Selama 1 minggu terdampar, selama itu jugalah Julia dan si teman berjalan berkilo-kilometer demi menemukan permukiman, hingga pada suatu momen mereka tak sengaja menemukan sebuah pot sinyal darurat yang sempat kakak Victor luncurkan dan memutuskan untuk menunggu bantuan di sana. Это аварийный буй подводной лодки. Are you sure? Ты уверен? It's a room. Русские буквы. Tak lama, salah satu juru kemudi melaporkan bahwa radar mendeteksi pot sinyal darurat tak jauh dari posisi kapal selam saat ini. Sadar jika lokasi hilangnya kapal berada di sekitar sini, Victor pun memberi perintah baru kepada para awak untuk pergi mencari keberadaan pot tersebut. Fenomena aneh pun terjadi saat kapal selam diselimuti oleh beberapa paus ganas yang tidak biasanya muncul pada kedalaman ini. Dilihat dari perilaku para paus yang tidak menyerang, si juru kemudi menjelaskan bahwa mungkin ini adalah peringatan agar mereka tidak melanjutkan penyelaman. Что-то странное, товарищ командир. Есть. Tepat saat para paus kembali menjauh setelah Victor mengeluarkan pin tanda peringatan, sonar tiba-tiba mendeteksi dasar laut yang mengalami pasang sinar signifikan, persis seperti yang terjadi saat kapal si kakak menghilang, di mana fenomena tersebut dipicu oleh kemunculan makhluk tentakel raksasa. Berbeda dengan si kakak yang malah menyerang makhluk tersebut, Victor yang belum tahu pasti objek apa itu memilih memacu kapal ke dekat permukaan bongkahan es, berharap si makhluk tidak dapat untuk mengejarnya. Товарищ командир, это везде как... Средняя глубина Патороса. Товарищ командир. Ketika kapal sudah berada di sela-sela bongkahan es dan tentakel raksasa masih terus mengejar, itulah muncul masalah lain saat jalur yang mereka ambil ternyata adalah jalur buntu yang terdapat dinding es tebal di depannya, sehingga beruntung Victor berhasil menghentikan kapal selam sebelum benturan hebat terjadi, di mana ia juga berhasil membuat si makhluk berhenti mengejarnya akibat ruang es yang terlalu sempit. Namun akibat tindakannya barusan, kapal mengalami beberapa kerusakan ringan yang membuat Bapak Slep harus menegurnya. А ты что делаешь? Setelah suasana kembali tenang, Victor pun kembali pada rencana awal, yaitu menuju pot darurat dan menugaskan juru kemudi untuk membawa naik kapal ke permukaan. Di sana sudah ada Julia dan si teman yang rupanya masih setia menunggu dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Di sini Victor cukup dibuat heran saat menemukan dua warga sipil berada di tengah kutub seperti ini, di mana Julia menjelaskan bahwa mereka berdua adalah ahli geologi yang sedang melakukan penelitian. Namun karena sebuah insiden gempa hebat menghancurkan pangkalan, disinilah mereka sekarang. Наш лагерь затонул. Остальные погибли. Обнаружены иностранцы, гражданские! Karena Victor masih punya misi penting, ia pun bawa Julia dan si teman naik tanpa memberikan pertanyaan lebih banyak. Dengan fakta bahwa pot sinyal darurat sudah ditemukan, Victor yakin jika lokasi kapal si kakak mungkin sudah dekat dan kembali melakukan penyelaman. Спасибо вам. Что? Спасибо. Setibanya pada kedalaman sekian, Victor kembali menemukan Julia dan si teman yang baru selesai diobati. Setelah beberapa kali desak dengan pertanyaan yang menyudutkan, Julia akhirnya jujur bahwa sebelum terjadi gempa besar, mereka baru saja menjatuhkan bom peledak dalam jumlah yang cukup ganda, sehingga Victor berasumsi bahwa penyebab gempa, hilangnya kapal selam, dan kemunculan si makhluk adalah akibat ulah para ilmuwan yang tidak sesuai dengan SOP. Штурману прибыть с картой в кают-компанию. Они ищут то, что осталось от лодки.
Tanpa Victor sadari, objek tentakel asing yang sebelumnya sudah pergi, kini kembali muncul dan mulai mendekati lokasi kapal dengan sangat cepat. Entah apa yang membuat si makhluk kembali terpancing, namun keadaan semakin memburuk saat jalur kapal yang dilalui sebentar lagi tiba di perairan Norwegia. Объект нас преследует, Виктор Саныч. Честь станции ледовой разведки. На максимум. Sementara Victor membawa kapal naik ke atas permukaan, kita akan diperlihatkan pada pangkalan minyak yang sedang melakukan pengeboran, di mana mereka tidak sadar jika objek asing yang mengejar Victor sedang menuju ke arah mereka, sampai ketika satu pekerja melihat air laut bergejolak disertai dengan beberapa tentakel raksasa muncul. Disitulah suasana menjadi sangat mencekam. Dan ya, inilah Kraken, monster laut raksasa yang mirip campuran gurita dan cumi-cumi, tapi tidak asam manis ataupun saus padang. Jika kapal selam dan pangkalan ini terlihat sangatlah besar, tidak jika dibandingkan dengan sosok Kraken yang hanya sebesar ujung tentakelnya, sehingga Теперь на нас идет! Велик 300! selesai melahap pusat pangkalan, kini Kraken menargetkan kapal selam sebagai sasaran selanjutnya. Sempat terjadi ketegangan saat Victor ingin kembali ke bongkahan es dan menghilangkan jejaknya di sana. Slap justru mengambil alih perintah dengan meluncurkan 2 torpedo dan Бедная атака! Боевая тревога. Наблюдаю взрыв! sempat merasa lega karena torpedo yang tepat sasaran. Slap harus kembali dibuat panik saat juru kemudi melaporkan jika serangan barusan sama sekali tidak membuat Kraken terluka sama sekali. Penasaran, ia pun kembali menembakkan 2 torpedo lain, tetapi pada titik ini, Bapak Slap benar-benar dibuat mati langkah saat semua strateginya tidak mampu menghentikan Kraken yang masih mengincar kapal selam, sehingga tak ada pilihan lain. Ia pun kembali menyerahkan komando kepada Kapten Victor dan Товарищ контр-адмирал. Лево на борт. Курс 80. Погружаться на 300. Дифферентом 10. ya, akibat serangan Kraken barusan, kini ruang persenjataan harus mengalami kebakaran yang membuat semua komponen rusak parah. Sadar jika Kraken seolah mengetahui semua pergerakan mereka, Victor pun mematikan semua sistem mesin dan masuk ke dalam mode senyap. Остановить все механизмы и системы, не влияющие на ход управления. Sementara beberapa kru memadamkan api, kita akan diperlihatkan pada pemandangan mengerikan sekaligus sangat mencekam saat posisi kapal selam berada tepat di bawah perut Kraken yang seolah kehilangan jejak. Entah apa penyebabnya, namun Victor dan para awak tetap diam tanpa melakukan apa-apa. Товарищ! Tanpa diduga, taktik yang Victor pakai berhasil membuat si Kraken pergi menjauhi kapal selam. Namun, gara-gara kejadian tersebut, satu juru kemudi mengalami pecah gendang telinga akibat frekuensi suara yang Kraken timbulkan, termasuk ruang senjata yang habis terbakar. Торпедный тушите. Торпедный. Tak hanya tim medis yang sibuk melakukan pekerjaan, Julia dan si teman pun sama berjasanya dengan menjadi relawan medis yang juga ikut membantu. Sejauh ini, apa yang Victor lakukan hasilnya nihil, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan misi. Снят стабилизатор глубины. Есть. Турбине. Dalam perjalanan pulang, Julia memberitahu
tahu Victor bahwa tepat setelah mereka menjatuhkan bomnya, dasar laut meledak naik disusul dengan gempa besar yang berasal dari pusat ledakan, sehingga Julia menyimpulkan jika kemungkinan besar ledakan itulah yang telah membangkitkan Kraken dari tidur panjangnya. В университете я занималась старинными рукописями. Разве не странно, что... Dan jika asumsinya benar, Julia yakin jika Kraken mungkin telah menyeret kapal si kakak ke dalam sarangnya yang berada di area sekitar ledakan, karena sejauh yang ia tahu, Kraken adalah binatang tunanetra yang tidak bisa melihat. Ia hanya merespon frekuensi yang ada di sekitarnya, termasuk sinyal sonar yang selalu Victor nyalakan. Его называли Кракен. Meski sudah tahu bagaimana cara mengelabui Kraken, tetap saja Victor masih bingung karena tidak ada petunjuk apa-apa untuk melanjutkan pencarian. Tak lama, ia pun mendapatkan kabar baik dari juru kemudi yang memberitahu bahwa mereka baru saja mendapatkan sinyal SOS dari dasar laut. Setelah memastikan bahwa itu berasal dari kapal selam yang hilang, Victor akhirnya mengambil keputusan berani dengan memotivasi semua kru tentang betapa pentingnya misi ini, karena satu-satunya hal yang layak mereka perjuangkan adalah menyelamatkan nyawa sesama saudaranya. Товарищи матросы, мичманы и офицеры, считаю своим долгом Телесигнал, который, возможно, свидетельствует о том, что экипаж... мужество и мастерство. Memasuki kedalaman 1000 meter tanpa menggunakan sonar, si juru kemudi menjelaskan jika kapal selam ini tidak akan berjalan stabil jika masuk lebih dalam ke dasar laut, dan tiba-tiba Погружаться на 1000 с дифферентом 5 на нос. Есть погружаться на 1000. ya, satu persatu baut kapal pun mulai terlepas akibat tekanan air yang terlalu kuat, di mana Victor langsung menyuruh juru kemudi menaikkan kapal pada ketinggian yang aman. Di sini kita akan diperlihatkan dengan pemandangan menyeramkan saat kapal berada tepat di ujung tebing yang sangat-sangatlah dalam. Стоп, турбину встать на стабилизатор. Есть. Karena kapal selam sudah tidak mungkin melanjutkan pencarian, Victor ditemani sejumlah kru pun akan menggunakan kapal kecil yang memang diperuntukkan dalam kondisi seperti ini, sementara Bapak Slap diminta mengambil alih kapal induk sampai si Victor kembali. Вы, главное, ребят, берегите. Pada kedalaman 1700 meter, Victor mulai mengalami kesulitan karena hanya mengandalkan jendela berembun sebagai satu-satunya penglihatan visual, di mana pada kedalaman ini suhu mengalami perubahan yang ekstrim menjadi sangat-sangat dingin yang membuat tubuh mereka semua menjadi kabulusan. Saat kapal sedang bergerak mendekati dinding tebing, juru kemudi tiba-tiba menangkap suara gema yang cukup aneh, disusul dengan penemuan lokasi yang akan sangat membuat mereka semua terkejut, yaitu ini adalah sarang Kraken yang dipenuhi oleh tumpukan kapal yang merupakan korban hasil dari keganasannya. Perlahan tapi tidak pasti, Victor dan tim pun mulai menyusuri bangkai kapal untuk mencari keberadaan kapal selam yang hilang. Setelah 5 menit berkeliling, mereka akhirnya berhasil menemukan kapal si kakak yang ternyata masih utuh dan langsung melakukan mode penggabungan. Setelah melakukan mode penggabungan, Victor akan menjadi orang pertama yang turun untuk membuka palka darurat dan Будем жить, ребята. suasana haru terlihat jelas ketika Victor akhirnya bisa bertemu lagi dengan kakaknya yang bernama Veronin, di mana juru kemudi langsung menghubungi kapal induk untuk memberitahu bahwa mereka berhasil menemukan kapal selam yang telah hilang. Экипаж жив.
Dan karena kapal kecil ini tidak akan muat untuk membawa semua orang, mau tidak mau juru kemudi harus bolak-balik membawa para kru sedikit demi sedikit, di mana juru kemudi sempat melakukan tindakan belaguk, yaitu meletakkan suar penanda pada punggung kapal dengan maksud untuk menandai titik lokasi tersebut. Beruntung, salah satu kru dengan cepat menyadari hal tersebut dan memberitahu juru kemudi tentang kraken yang bisa dengan mudah terpancing oleh frekuensi sekecil apapun. Juru kemudi langsung mematikan suarnya, namun tindakan ceroboh lagi-lagi dilakukan oleh sang kernet, yaitu Аккуратней. meski sempat timbul goncangan, juru kemudi berhasil melakukan mode pelepasan dan langsung kembali kapal induk untuk mengevakuasi beberapa kru terluka yang sangat diprioritaskan. Я говорю, как вы себя... Прости, что безопасно с расстояния. О, а я-то думаю, где я их посеял. Selesai mengevakuasi pertama, juru kemudi dan kernet pun turun lagi ke bawah jurang untuk membawa kloter kedua. Namun, yang mereka tidak sadar adalah gara-gara ulah ceroboh juru kemudi sempat menyalakan suar penanda tadi. Kini, kraken muncul di dekat kapal induk yang membuat Kapten Slap dan para kru terkejut dibuatnya. Tidak ada pilihan lain, Kapten Slap terpaksa harus mematikan seluruh sistem kapal induk untuk mengelabui kraken, yang itu artinya kapal induk akan mati total dan terus terjun bebas ke dasar jurang. Только не двигайте. Уходим в акустическую тень. Приготовить устройство постановки на грунт. Akibat bongkahan batu besar yang jatuh tepat di lambung kapal, terjadilah kebocoran parah yang membuat semua kru harus bertahan. Sementara di saat yang sama, kapal kecil terlihat sudah sampai di lokasi penjemputan. Dan lagi, juru kemudi kembali melakukan tindakan ceroboh ketika suar penanda tak sengaja tersenggol dan menyala kembali, sehingga menyadari sinyal tersebut, kraken pun langsung bergerak pindah ke tempat lain yang membuat kapal induk bisa kembali menyalakan mesinnya. Tapi celaka untuk juru kemudi dan kernetnya yang harus bersiap menghadapi kraken yang saat ini bergerak mendekati mereka. Alih-alih langsung pergi dari sana, juru kemudi diminta menunggu sebentar karena Victor punya ide brilian untuk menghadapi Bapak Kraken. Seperti yang kita tahu, kapal milik Veronin ini memiliki sebuah senjata canggih nuklir yang dapat menembakkan nuklir. Victor bermaksud untuk menembak Kraken dengan nuklir tersebut, tetapi Сашка, я в торпедном. ya, Kraken keburu melihat kapal mereka yang menimbulkan goncangan dan juga kebocoran parah, di mana Victor harus berupaya untuk menyalakan nuklir cepat mungkin, dan inilah yang terjadi. Сашка, зал! Kraken pun akhirnya mati akibat tembakan dahsyat yang sampai menembus atmosfer bumi. Namun, masalah baru muncul ketika senjata nuklirnya secara otomatis masuk dalam mode penghancuran diri, sehingga tak ada banyak waktu, Victor dan kawan-kawan pun harus cepat naik ke dalam kapal kecil kembali. 1 menit menuju ledakan, Victor dan kawan-kawan pun berhasil masuk dalam kapal kecil tepat waktu. Namun, masalah lagi-lagi muncul ketika kapal utama perlahan jatuh ke dalam jurang, sehingga bagaimana si Victor dan kawan-kawan, kapal induk sendiri terlihat sudah mencapai permukaan dan sedang harap-harap cemas menunggu kabar dari Victor dan kawan-kawan sampai akhirnya
Ya, Victor dan kawan-kawan berhasil selamat dari ledakan barusan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya luka ringan yang mereka alami. Berbeda dengan Bapak Kraken yang bernasib malang, ia hancur berkeping-keping sebelum sempat dijadikan cumi goreng saus tiram.